sabar itu merupakan langkah awal menghadapi kenyataan. Ikhlas adalah proses untuk berdamai dengan kenyataan, dan syukur adalah kemampuan melihat keindahan dalam kenyataan. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Atta Albi, di channel Mengasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman semua, kali ini saya akan sampaikan 3 kunci hidup tenang dan luwes, ajaran utama filosofi Jawa yang begitu dalam dan relevan untuk kehidupan, yaitu sabar, ikhlas, dan syukur. 3 kata yang ringan diucapkan, namun ibaratnya bisa butuh waktu seumur hidup untuk benar-benar mampu memahami juga menjalaninya. Untuk yang pertama, yaitu sabar atau pengendalian nafsu. Dalam filosofi Jawa, sabar bukan sekedar menahan emosi. Sabar itu adalah ngelmu ngendaleni awake dhewe. Artinya ilmu mengendalikan diri sendiri. Ketika orang Jawa bilang sabar kuwi ngluwihi pepesten, artinya sabar itu bisa mengubah takdir. Sabar bukan diam, tapi meneruskan langkah meskipun itu berat. Sabar itu layaknya seperti banyu mili atau air mengalir. Artinya tidak terburu-buru, tapi mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun. Sabar dalam budaya Jawa tampak dalam laku prihatin, seperti mengurangi keinginan duniawi, menahan marah, melatih batin melalui tapa, semedi, atau meditasi. Karena orang Jawa percaya sopo sing sabar bakal menang tanpa ngasorake. Artinya siapa yang sabar akan menang tanpa harus merendahkan orang lain. Yang kedua itu ikhlas atau legowo tanpa pamrih kalau dalam bahasa Jawanya. Ikhlas dalam filosofi Jawa dikenal dengan kata legowo, artinya lapang dada, tulus tanpa pamrih, ora ngunggulke awake dhewe, ora njaluk bali, artinya tidak menonjolkan diri sendiri dan juga tidak menuntut imbalan. Orang Jawa punya prinsip sepi ing pamrih rame ing gawe, yang maknanya tidak mengharap imbalan tetapi tetap rajin dalam bekerja. Ikhlas itu bukan menyerah, tapi pasrah dan sadar, menyerahkan hasil usahanya kepada Yang Maha Kuasa setelah mereka berusaha dengan sepenuh hati. Orang yang legowo atau lapang dada tidak gampang merasa kecewa. Ia menolong tanpa menunggu terima kasih. Ia memberi tanpa merasa kehilangan. Bagi orang Jawa, yang penting niat becik ati resik. Artinya niat baik dan hati bersih. Lalu yang ketiga itu bicara tentang syukur. Dalam bahasa Jawa itu nampani kahanan kanthi trimo. Artinya menerima semua keadaan dengan ikhlas atau lapang dada. Syukur dalam filosofi Jawa dikenal lewat konsep nrimo ing pandum. Artinya menerima apapun yang diberikan Gusti Allah atau Tuhan dengan hati yang legowo, bukan pasif tapi lapang dada. Syukur bukan berarti berhenti untuk bermimpi,
tapi tetap bahagia meski belum memiliki semuanya. Ada filosofi lain Jawa yang menyatakan urip iku mung mampir ngombe. Maknanya hidup itu hanya singgah untuk sementara waktu atau sebentar. Maka dengan adanya filosofi tersebut, itu timbul yang namanya tidak ada guna untuk merasa iri. Lebih baik mengurusi diri sendiri dengan rasa syukur daripada harus iri kepada orang lain. Orang-orang Jawa terdahulu juga percaya syukur itu kunci ayem. Artinya bersyukur adalah kunci dari ketenangan jiwa. Nah, sekarang sebenarnya apa sih hubungan antara sabar, ikhlas, serta syukur? Dalam filosofi Jawa, ketiganya itu adalah saling terkait dan saling memperkuat. Ibarat 3 kaki pada sebuah tungku, jika satu rapuh, kehidupan akan goyah. Ketika ada ujian datang, kita butuh yang namanya sabar agar tidak gegabah. Agar sabar tersebut tidak berubah menjadi amarah, maka butuh yang namanya ikhlas atau legowo atas keadaan. Setelah semua itu berhasil dilalui, barulah kita bisa mengucap syukur, trimo ing pandum, dan bahagia dengan hasilnya. Inilah 3 laku utama dalam menjalani kehidupan ala Jawa: sabar, ikhlas, dan syukur. Mereka atau para leluhur kita terdahulu bukan cuma teori, tapi laku yang hanya bisa dimengerti dengan ngelakoni atau menjalani, bukan hanya sekedar mengerti. Hidup ini adalah laku, perjalanan batin, bukan hanya urusan lahir. Dan dalam perjalanan ini, 3 bekal utama yang diajarkan oleh leluhur Jawa tersebut: sabar ketika ada badai datang, ikhlas pada saat harus terjadi kehilangan, dan bersyukur pada saat mendapat hikmah atau sesuatu yang lebih baik. Jika ketiganya sudah melekat di hati, maka hidup akan lebih tenang dan juga lebih berkah. Lalu, bagaimana urutan di antara ketiganya untuk pengamalan? Jawabannya memang tidak mutlak satu arah, karena ketiganya itu adalah saling melengkapi atau saling menguatkan. Namun, secara urutan alami dalam perjalanan batin, banyak ahli hikmah dan filosofi Jawa maupun nilai spiritual menyarankan urutannya adalah: yang pertama sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga syukur. Sabar itu adalah fondasi awal dalam menghadapi cobaan, tekanan, dan kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Manusia harus terus belajar sabar terlebih dahulu. Tanpa sabar, kita akan mudah marah, mudah menyerah, dan tidak siap menerima kenyataan. Sabar itu melatih pengendalian diri, menenangkan reaksi hati, dan juga membuka pintu untuk tahap berikutnya. Yang kedua adalah ikhlas, yaitu pemurnian niat setelah sabar. Setelah kita bisa menahan diri atau sabar, maka kita perlu belajar menerima sepenuh hati tanpa beban. Inilah garis besar yang dinamakan ikhlas. Ikhlas akan membuat sabar menjadi lebih ringan. Ikhlas menjadikan amal kita bersih, bebas dari pamrih. Ikhlas itu adalah puncak ketulusan dan kerelaan. Lalu yang berikutnya adalah
syukur. Syukur itu adalah buah dari sabar dan ikhlas. Setelah hati tenang dan lapang, maka kita akan mulai melihat berkah dalam segala keadaan. Disitulah syukur itu tumbuh. Syukur muncul ketika hati sudah tidak mengeluh. Syukur menjadikan kita bahagia dengan apa yang ada, bahkan di tengah keterbatasan. Syukur itu adalah tanda kematangan dari spiritual. Nah, kesimpulannya adalah sabar itu merupakan langkah awal menghadapi kenyataan. Ikhlas adalah proses untuk berdamai dengan kenyataan. Dan syukur adalah kemampuan melihat keindahan dalam kenyataan. Itulah teman-teman sekilas penyampaian saya tentang 3 kata warisan leluhur Jawa yang mempunyai makna sangat dalam, yaitu sabar, ikhlas, serta syukur. Semoga uraian tadi bisa memberikan wawasan baru atau menambah wawasan teman-teman yang sudah ada. Kita jumpa lagi esok, tentunya dengan cerita atau penyampaian filosofi dan juga budaya Jawa yang lebih menarik. Terima kasih. Salam sejahtera selalu.